Miss Imas, kembali lagi di kelas online-nya Miss Imas. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menentukan kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah dalam bernegara. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bernegara. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menentukan penyelesaian masalah tentang suatu masalah dalam hal bernegara. Oke teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menemui berbagai macam masalah. Namun masalah-masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar. Nah, masalah itu apa sih teman-teman? Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, dan harus segera kita selesaikan dan pecahkan. Nah, kalau kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Oke teman-teman, biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya, dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Kalimat penyelesaian masalah itu apa sih? Betul sekali, kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, setelah kalimat penyelesaian masalah, biasanya kita menentukan kalimat saran ya teman-teman. Kalimat saran masih ingat kan? Iya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, dan anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, kalimat saran itu biasanya ditandai dengan adanya kata-kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, menurut saya, usul saya, harus, dan lain-lain. Masih banyak lagi kata-kata yang menunjukkan bahwa itu kalimat saran ya teman-teman. Nah, bagaimana ya jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian dan kalimat saran? Itu berarti kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalahnya dan kalimat sarannya. Oke teman-teman, Miss Imas punya wacana yang berjudul lingkungan hijau. Nah, teman-teman boleh pause videonya sambil dibaca ya. Di teks ini atau di wacana ini kita akan menentukan dan menemukan mana saja kalimat masalah dan mana saja kalimat penyelesaian masalahnya. Sudah dibacakan teman-teman? Yuk sama-sama kita cari kalimat masalahnya ya. Mana ya? Betul, ini dia kalimat masalahnya. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Kalimat yang kedua, tidak ada pohon besar yang hijau. Lalu kalimat masalah yang ketiga, di siang hari udara terasa panas. Itu masalah teman-teman ya. Nah, dari masalah itu kita akan tentukan juga kalimat penyelesaian masalahnya. Mana ya? Betul, yang ini. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Ini adalah kalimat penyelesaian yang pertama. Kalimat penyelesaian yang kedua yang ini nih teman-teman. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Lalu yang keempat, mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Nah, ini adalah kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dari wacana lingkungan hijau. Oke teman-teman, masih semangat membaca ya? Miss Imas punya wacana yang kedua berjudul Siti Demam. Oke teman-teman boleh pause videonya ya, sambil dibaca sambil di pause. Oke,
Kalimat masalahnya mana ya teman-teman? Masalahnya mana? Betul, yang ini teman-teman nih. Kalimat masalah yang pertama, Siti kepanasan saat pulang sekolah. Kalimat masalah yang kedua, di malam harinya ia demam dan badannya panas. Oke, kalimat masalah yang ketiga, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Nah, itu kalimat masalahnya. Sekarang kita cari kalimat penyelesaian masalah dari wacana ini mana ya? Betul, yang ini teman-teman. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Lalu kalimat penyelesaian masalah yang kedua, ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Lalu kalimat penyelesaian masalah yang ketiga, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Masih ada lagi nih teman-teman. Kalimat penyelesaian masalah yang keempat, dokter lalu memeriksa Siti. Kalimat penyelesaian masalah yang kelima, setelah diperiksa dokter memberinya obat dan vitamin. Nah, kira-kira di sini ada nggak ya kalimat sarannya? Betul, ada. Kalimatnya yang ini teman-teman. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Kalimat saran yang kedua, ia harus banyak minum air putih hangat. Kalimat saran yang ketiga, ia harus memilih jajanan yang sehat. Nah, kalimat saran selanjutnya itu, ia juga harus rajin mencuci tangan. Lanjut ya teman-teman, wacana yang ketiga berjudul di kantor kelurahan. Seperti biasa, teman-teman boleh pause videonya ya. Oke, sambil dibaca, sambil di pause. Oke, dari wacana ini kita akan menemukan atau mencari mana yang termasuk kalimat sarannya ya teman-teman. Betul, kalimat yang ini teman-teman. Lingkungan harus bersih dan hijau. Ini termasuk kalimat saran. Ada lagi nih teman-teman, kalimat saran yang kedua. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Ini termasuk kalimat saran dari wacana di kantor kelurahan. Masih semangat ya teman-teman? Wacana yang keempat berjudul Jalan yang Bersih. Oke, kita baca sama-sama ya. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah itu juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Oke teman-teman, dari wacana jalan yang bersih ini kita akan tentukan mana saja kalimat masalahnya ya. Betul, yang ini teman-teman. Kalimat masalah yang pertama, mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Kalimat yang pertama ya. Lalu yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Kalimat masalah yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Oke, kalimat masalah yang keempat, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Wah, banyak sekali masalahnya ya teman-teman. Nah, saran untuk masalah ini apa ya di wacana tersebut? Betul, kalimat saran yang pertama yaitu warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Saran yang kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Kalimat saran yang ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang berguna. Nah, wacana selanjutnya yaitu berjudul Perayaan Hari Besar Agama. Oke, seperti biasa teman-teman silakan pause videonya ya. Sambil dibaca, sambil di pause. Oke, kita akan menentukan mana ya yang merupakan kalimat saran dari wacana ini. Sudah menemukannya teman-teman? Oke, Miss Imas bantu temukan ya kalimat saran di wacana ini. Yang ini teman-teman, kita wajib menghormati perbedaan. Ada lagi nggak ya kalimat sarannya? Iya ada, yang ini teman-teman. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Nah itu tadi merupakan kalimat saran dari wacana ini ya teman-teman.
Oke, wacana yang terakhir berjudul Bangga Menjadi Orang Indonesia. Oke, seperti biasa teman-teman boleh pause videonya ya, sambil dibaca, sambil di-pause ya. Oke, sudah ya. Nah, kita akan menemukan mana saja masalah dari kalimat ini, dari wacana ini mana saja masalahnya ya. Betul, masalahnya yang ini teman-teman. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ini masalah nih teman-teman. Nah, apa saja kalimat penyelesaian masalahnya? Betul sekali, ia berusaha mengenal Indonesia. Itu kalimat penyelesaian masalah yang pertama. Yang kedua, ia berusaha membaca buku tentang Indonesia. Kalimat penyelesaian masalah yang ketiga, ia berwisata ke berbagai tempat. Kalimat penyelesaian masalah yang keempat, ia juga mengunjungi museum. Dan kalimat penyelesaian masalah yang kelima, ia menggunakan barang buatan Indonesia. Nah teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus menggunakan kalimat yang baik, kata-kata yang sopan, supaya saran-saran yang kita berikan tidak menyinggung perasaan orang yang kita berikan saran. Oke teman-teman, Miss Ima, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Ima kali ini. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.